Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang merindukan Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan. Yeay. Nyanyikan sama-sama yuk. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani asik. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Sekali lagi. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Kupujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Kupujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Biarlah kami terus menjadikan orang-orang yang selalu merindukan akan hadirat-Mu Tuhan. Yang senantiasa rindu untuk melayani-Mu. Yang senantiasa rindu untuk menyenangkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berkarya hari ini. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang senantiasa berkarya atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Kiara laba shikara laba kara laba se. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Kiara labasi karala bakara labasi. Biarlah apa yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, waktu kami menghadapi badai, waktu kami menghadapi masalah, menghadapi anak-anak kami, menghadapi rumah tangga kami Tuhan, bahkan menghadapi pekerjaan, pelayanan kami, usaha kami Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan mengambil alih semuanya Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan yang mengambil alih, maka semuanya pasti akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebab itu Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Mari Engkau yang menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Hosea. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam LOB Ministry. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Tiba saatnya kami mau diisi oleh kebenaran-Mu. Mari Engkau yang berkuasa penuh melalui Roh-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah Engkau yang tanpa batas memampukan hamba. Terima kasih dari awal sampai selesai kebenaran-Mu, biarlah kuasa yang daripada Engkau saja yang bertata atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Ya. Mari kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita buka di dalam Keluaran 14. Di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14.
firman Tuhan dikatakan di sana, sekali lagi Keluaran 14 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata di sana, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahiroth di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya percaya bahwa semua kita mungkin sering mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tetapi sekali lagi firman Tuhan selalu baru di dalam kehidupan setiap orang percaya di saat kita mau sungguh-sungguh untuk terus mau lebih baik dan terus mau mempercayai kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita melihat di dalam pembacaan kita ini tentang bangsa Israel yang dikejar oleh Firaun bersama dengan orang-orang Mesir yang lain, dan mereka menghadapi tantangan yang hebat, yaitu bangsa Israel. Nah, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya memberikan tema yaitu jalan buntu. Bangsa Israel menghadapi jalan buntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saya dan saudara seringkali kita mengalami hal yang dialami oleh bangsa Israel. Kita lihat bahwa kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, bagaimana bangsa Israel waktu dilepas keluar dari tanah Mesir dan mau menuju ke tanah Kanaan, tetapi tidak begitu berjalan, tidak langsung berjalan baik, tidak berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Tetapi kalau kita melihat di dalam pembacaan kita bahwa bangsa Israel waktu dia keluar dari tanah Mesir, maka waktu didengar oleh Firaun bahwa mereka keluar dari tanah Mesir, maka Firaun melakukan pemburuan, Firaun melakukan pengejaran kepada bangsa Israel. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bangsa Israel mengalami hal yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, karena waktu di dalam pengejaran daripada Firaun bersama dengan orang Mesir yang lainnya, mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, yang hebat, karena kita tahu sendiri bahwa waktu mereka dikejar oleh Firaun bersama dengan orang-orang Mesir yang lain, mereka bangsa Israel ini menghadapi tantangan, di mana waktu mereka melihat ke belakang, mereka sudah melihat Firaun bersama dengan tentaranya mengejar bangsa Israel, dan di depan bangsa Israel hanya adalah laut Teberaun. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, musuh sudah di belakang dan di depan laut, tidak bisa diseberangi, tidak bisa kita melakukan apapun, bahkan di sekeliling tidak ada. Dan saat itu mereka bangsa Israel mengalami yang namanya jalan buntu. Jalan buntu berbicara tentang pengertian daripada kata jalan buntu atau buntu adalah artinya tertutup, tidak dapat berjalan terus. Artinya bahwa waktu bangsa Israel menghadapi laut Teberaun, mereka tidak bisa berjalan karena ada di depan mereka tantangan yang cukup besar, yaitu laut.
Tidak mungkin mereka akan bisa seberangi dengan caranya mereka untuk mau berenang. Tidak akan mungkin. Dan mereka tidak bisa berjalan terus. Yang kedua, pengertian daripada jalan buntu adalah situasi yang tidak memiliki jalan keluar atau tidak memberikan harapan untuk maju. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Waktu mereka mengalami jalan buntu di dalam kehidupan mereka saat itu, mereka tidak memiliki lagi jalan keluar. Mereka tidak mendapatkan lagi harapan bahwa tidak mungkin kita bisa maju. Makanya mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut, mereka berkata kepada Musa, kenapa kamu bawa kami keluar? Apakah di Mesir lebih baik kami di Mesir, mati di Mesir daripada kami keluar seperti ini? Dan itu yang dialami karena mereka sudah putus asa. Mereka sudah tidak ada harapan bahwa tidak mungkin kita bisa keluar dari hal ini. Mereka lupa akan janji Tuhan. Mereka tidak lagi mengingat apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Mereka tidak mengingat lagi bagaimana Tuhan menyertai mereka. Sehingga waktu mereka ada di situasi terpuruk, di situasi terjepit, di situasi yang buntu, mengalami jalan buntu, mereka berpikir bahwa tidak akan mungkin ada jalan keluar. Pengertian yang ketiga adalah terhalang oleh sekatan. Itu pengertian daripada jalan buntu atau kata buntu. Artinya ada sekat, kiri kanan ada sekat. Kalau kita melihat misalnya ada satu kotak dan kita masukkan misalnya burung di dalam kotak itu, burung itu tidak akan bisa kemana-mana kalau ditutup dari atas dan dikelilingi dengan sekat. Karena apa? Dia tidak akan bisa kemana-mana karena ada sekat yang menghalangi burung tersebut. Sehingga apa yang terjadi waktu burung ini tidak bisa keluar dari sekatan itu, lama kelamaan dia akan pasrah dengan keadaan karena dia akan berpikir tidak akan mungkin ada jalan keluar, ada sekat di sekeliling saya. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Waktu mereka menghadapi jalan buntu, mereka seolah-olah berkata bahwa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar, ada sekatan yang besar di depan kita, ada laut yang cukup luas, tidak mungkin kita bisa keluar dari masalah ini. Dan sementara dari belakang Firaun bersama dengan tentaranya memburu kita, pasti kita akan mati di tangan mereka. Dan sering kali itu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita tidak memiliki seperti yang dialami oleh bangsa Israel menghadapi laut teberaun yang secara kasat mata yang nyata. Tetapi seringkali juga di dalam kehidupan saya dan saudara menghadapi jalan buntu. Di dalam permasalahan rumah tangga, bahkan usaha, bahkan pelayanan, bahkan tantangan demi tantangan yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata, kayaknya sudah tidak ada jalan. Kayaknya tidak ada lagi harapan. Seolah-olah kita sudah terjepit. Tetapi kita mau belajar hari ini. Respon kita waktu kita ada di situasi terjepit. Respon kita waktu kita berada di dalam jalan buntu itu yang kadang-kala membuat kita bisa keluar dari setiap permasalahan yang ada. Nah, kita akan belajar kepada seorang Musa dan kepada respon daripada seorang dari bangsa Israel. Waktu mereka menghadapi masalah besar atau jalan buntu, respon daripada bangsa Israel kita akan mau melihat di sini responnya daripada bangsa Israel waktu dia menghadapi masalah besar atau jalan buntu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Respon daripada bangsa Israel waktu mereka ada di dalam situasi yang buntu, di dalam jalan buntu, di dalam situasi yang sangat-sangat terjepit adalah yang pertama, mereka dikatakan ketakutan. Ini yang sering kali
terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat bagi bangsa Israel, waktu dia melihat ke belakang, menoleh ke belakang, dia melihat Firaun bersama tentaranya. Maka apa yang terjadi dikatakan, mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Dan waktu ketakutan muncul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka itu yang kadangkala kalau ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudara, maka kadangkala itu yang membuat kita mulai ragu dengan janji Tuhan. Iman kita mulai ragu waktu ketakutan menguasai kita. Semua kita seringkali mengalami ada namanya ketakutan. Tidak dipungkiri setiap kita kadangkala sering ada di dalam situasi ketakutan. Takut anak-anaknya gagal, takut masa depannya mungkin bagaimana usahanya, kita kadangkala menakutkan bagaimana usaha saya, bagaimana pelayanan saya, bagaimana keluarga saya. Biasa, itu normal kalau ada ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya pun seringkali ada di situasi itu. Tetapi yang tidak normal adalah kalau ketakutan itu menguasai segala aspek kehidupan saya dan saudara, sehingga waktu ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudara, kita mulai meragukan pertolongan Tuhan. Itu yang tidak benar. Karena ketakutan tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang benar di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketakutan setiap tanpa kita sadari bisa mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudara, kadangkala itu yang membuat kita gelisah. Itu yang kadangkala membuat kita kadangkala berpikir seolah-olah masalah yang kita hadapi semuanya tidak ada jalan keluar karena ketakutan itu. Tetapi kita mau belajar bahwa jangan kita mau dikuasai oleh ketakutan. Waktu kita ada di dalam situasi terjepit, waktu kita ada di dalam situasi yang tidak terkendali, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan izinkan ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudara. Karena kadangkala ketakutan yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Tetapi itu yang sudah menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Saya ingat waktu masa pandemi, malam-malam suami saya membangunkan saya, dia tiba-tiba ketakutan. Dia berkata, kalau pandemi ini berlangsung lama, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kita sudah tidak ada gaji? Bagaimana dengan anak-anak yang kita sekolahkan, kuliahkan? Bagaimana kita dapatkan uang? Tidak. Itu ketakutan menguasai dia sampai tidak bisa tidur. Saya ingat malam itu. Tetapi kami berdoa, saya bergandengan tangan, saya bilang, percaya, Tuhan pasti pelihara kita. Kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, maka dengan caranya Tuhan juga akan menolong kita dengan cara yang lain. Betapa berbahayanya ketakutan kalau menguasai kehidupan saya dan saudara. Kadang-kala kita tidak tenang makan, tidak tenang tidur, tidak tenang melakukan segala aktivitas. Karena apa? Ketakutan terlalu mendominasi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi siang hari ini kita mau belajar, janganlah mau dikuasai oleh ketakutan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini adalah pernyataan daripada Mazmur Daud. Dikatakan sekalipun dia ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun dia ada di dalam tantangan, sekalipun dia ada di dalam masalah, tetapi dia tidak perlu takut karena dia tahu ada penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Seharusnya bangsa Israel pun hal ini yang harus dilakukan. Dia tahu bahwa dia keluar dari tanah Mesir itu seizin Tuhan, dan Tuhan yang menuntun mereka, membawa mereka melalui padang gurun. Dan saya percaya bahwa dengan seizin Tuhan, Tuhan juga yang akan menolong mereka sekalipun harus menghadapi tantangan.
Tapi itu tidak dilakukan. Respon mereka adalah ketakutan. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi ingat, waktu kita mengalami ketakutan, dikuasai oleh ketakutan, diperbudak oleh ketakutan, ingatlah bahwa itu bukan berasal daripada Tuhan. Amin. Itu bukan berasal daripada Tuhan, karena sudah firman Tuhan sudah jelas dikatakan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Dikatakan di situ, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya bahwa waktu kita ada di dalam masa kesukaran, masa terjepit, masa jalan buntu, masa yang seolah-olah semuanya tidak bisa ada lagi jalan keluar, seolah-olah kita tidak bisa bangkit, tidak bisa ada jalan keluar, percayalah Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melewati setiap pergumulan itu, karena itu adalah janjinya. Dia berkata, aku memberikan roh yang membangkitkan kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Jadi waktu kita ada di dalam pergumulan, ada roh Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, membangkitkan kekuatan. Amin. Jadi waktu kita lemah, ada kekuatan Allah mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita bangkit, untuk kita bisa melewati situasi yang terjepit itu, situasi atau jalan buntu itu. Tuhan pasti kasih kekuatan di sana. Bahkan di dalam Yesaya 41 juga dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi waktu kita ada di dalam pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan sebesar apapun, laut beraun yang di hadapan bangsa Israel, kalau mereka percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, maka mereka tidak akan pernah takut. Begitu pula dengan kehidupan saya dan saudara. Banyak ketakutan yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Seringkali kita ada di situasi seolah-olah sudah tidak bisa bangkit. Tapi percayalah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang memegang tangan kanan saudara dan saya. Maka kita tidak perlu takut. Firman Tuhan bilang, bahkan dikatakan, Tuhanlah yang akan menolong. Jadi waktu Tuhan izinkan, waktu bangsa Israel mengizinkan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami jalan buntu. Tuhan tahu, Tuhan pasti menolong mereka. Karena Tuhan yang mengizinkan itu, Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir untuk sampai kepada Kanaan nantinya. Jadi otomatis Tuhan pasti menyediakan pertolongan. Tetapi kembali kepada kita mau meragukan pertolongan Dia atau kita mau percaya penuh terhadap Dia. Itu yang pertama. Itu respon daripada bangsa Israel yang pertama. Seringkali kita juga kenapa kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan kita. Karena kita mengizinkan ketakutan itu menguasai kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini dengan membawa kami keluar dari Mesir? Yang kedua, respon daripada bangsa Israel waktu mereka menghadapi jalan buntu adalah mereka saling mempersalahkan. Dia mempersalahkan Musa, kenapa kamu bawa kami keluar? Kenapa kamu lakukan ini? Apakah tidak cukup kami mati di Mesir saja? Kadang-kala kenapa mereka tidak menghadapi
pembelaan, belum saat itu mereka tidak melihat kepada janji Tuhan, karena dia mulai mempersalahkan Musa, seolah-olah yang mereka begitu karena Musa yang bawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak melihat kepada janji Tuhan, bahwa semua itu seizin Tuhan. Dia mempersalahkan keadaan, dia mempersalahkan situasi. Sering kali waktu kita ada di posisi ini, waktu Tuhan izinkan sesuatu kita hadapi, menghadapi masalah, menghadapi sesuatu jalan buntu, menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi tantangan yang berat. Kadang-kala kita mempersalahkan sekeliling kita, ini karena itu, ini karena kamu, ini karena kamu. Kita tidak mengintrospeksi diri kita, kita tidak menyadarkan diri kita, kenapa kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi saat ini kita mau lihat kepada respon daripada seorang Musa. Sekalipun Musa sebagai pemimpin itu cukup berat bagi Musa. Dia seorang pemimpin yang harus membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun. Itu tantangan cukup besar. Tetapi di dalam pembacaan ini, kita melihat respon daripada Musa. Waktu mereka menghadapi jalan buntu, waktu mereka menghadapi situasi terjepit, waktu mereka menghadapi tantangan yang besar, karena musuh sudah di belakang, di depan laut terberaut. Apa yang dilakukan Musa? Di dalam situasi itu, Musa, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Bukankah ini di ayatnya yang ke-13? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Respon daripada Musa yang pertama kita bisa belajar bahwa Musa waktu ada di dalam situasi itu, di dalam situasi yang terjepit, di dalam situasi yang buntu, respon Musa adalah dia tetap tenang. Amin. Dia tidak panik. Dia bisa mungkin melakukan hal-hal yang konyol waktu dia dipersalahkan oleh bangsa Israel. Dia bisa mungkin melakukan hal-hal yang tidak mungkin di luar kendali waktu dia diperhadapkan dengan bangsa Israel, waktu bangsa Israel sudah mulai bersungut-sungut. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Tidak adakah jalan lain? Kenapa kamu bisa bawa kami ke sini? Lebih baik kami di Mesir. Bisa mungkin dia melakukan hal-hal yang fatal. Mungkin Musa bisa berkata, hei, kamu tidak ada syukur. Saya sudah bawa kalian keluar. Saya sudah capek. Kamu pikir kita bisa memimpin kalian itu mudah. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Musa. Dia tenang dan dia berkata bahwa jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dia begitu tenang. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada di dalam situasi terjepit, di dalam jalan buntu, yang respon yang dibutuhkan dari kehidupan saya dan saudara adalah salah satunya harus tenang. Amin. Harus tenang. Karena waktu kita di dalam situasi yang tidak terkendali, tapi kalau kita tidak tenang, bisa kacau semuanya. Bisa fatal semuanya. Kita mengambil keputusan seringkali salah. Karena apa? Kita tidak tenang. Tetapi waktu kita tenang, maka pasti akan selalu ada jalan keluar. Tuhan pasti kasih akan hikmat. Kita lihat Musa, dia begitu tenang. Dia berkata, jangan takut. Walaupun dia tahu itu tidak mudah. Tetapi dia punya iman bahwa jangan takut. Tuhan pasti menolong kita. Berdirilah tetap. Artinya percayailah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian C dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin. Jadi belajar tenang.
Waktu kita di dalam situasi masalah yang tidak terkendali, belajar tenang, jangan panik. Kenapa sering kali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah? Karena salah satunya, waktu kita ada di situasi yang buntu, di situasi yang terjepit, di situasi yang seolah-olah tidak ada pertolongan. Kadangkala kita tidak tenang di sana. Akhirnya itu yang membuat kita gagal di dalam mengambil keputusan. Kita terburu-buru, kita tidak bertanya kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita mulai pakai logikanya kita, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Tapi kita lihat kepada seorang Musa, dia tenang. Dia berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Berdirilah tetap. Artinya bahwa dia meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan pasti menolong saya dan saudara, karena Tuhan yang membawa kita ke tempat ini. Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang membawa kita menghadapi ini. Karena itu adalah janjinya. Dikatakan tadi firman Tuhan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin. Jadi waktu kita tenang, ada kekuatan Tuhan. Ada kemampuan daripada Tuhan memampukan kita untuk menghadapi situasi yang kadang-kala tidak bisa terkendali. Tapi kalau kita tidak tenang, maka yang keluar terburu-buru, emosi, bahkan kadang-kala mulut kita sudah tidak kita bisa kendalikan. Keluar kata-kata yang tidak membangun. Tapi waktu kita tenang, kita akan tahu ini salah. Kita tidak boleh katakan ini. Kita tidak boleh lakukan ini. Itu yang dilakukan oleh Musa. Dia tetap tenang. Dia tidak balik memaki-maki bangsa Israel. Kamu ini, seperti ini, seperti ini. Kadangkala situasi ini diperhadapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu sudah terpuruk, orang datang kompor-kompori kita akan naik tanduk. Akhirnya kita tidak bisa lagi tenang. Yang ada adalah dagingan kita mulai muncul. Siapa kita? Kita mulai menunjukkan keegoan kita. Kita mulai menunjukkan siapa kita. Padahal itu yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, dikatakan bahwa Musa punya iman. Dikatakan di situ, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Dia punya iman. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dia percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Di situasi yang terjepit ini, di situasi yang buntu ini, dia percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Sehingga dia sanggup kata bahwa orang Mesir tidak akan pernah kamu lihat. Kalau dia tidak punya iman, dia tidak akan mungkin mengatakan itu. Dia masih bisa berkata, jangan sampai Tuhan tidak tolong. Jangan sampai Tuhan tidak melakukan itu. Sayang, Bapak belur di hadapan bangsa Israel. Tapi dia punya iman. Dia percaya sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Terhadap janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita di dalam segala situasi apapun. Mau terpuruk apapun. Mau kelihatannya tidak ada pertolongan. Mau kelihatannya dalam buntu. Mau kelihatannya semua tidak ada tertutup. Apapun. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah jalan tertutup sekalipun, Tuhan sanggup buka mujizat, menyatakan mujizatnya bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Mujizat Tuhan pasti dinyatakan saat kita mau mempercayai Dia. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, seberat apapun pergumulan kita, sehebat apapun jalan buntu mungkin yang kita hadapi sampai hari ini, percayalah firman Tuhan bahwa Dia menyertai saya dan saudara sampai di akhir zaman. Bahkan kita melihat di dalam ayat penutup di dalam Wahyu, di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8. Jadi dikatakan di sana,
Firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Amin. Firman Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkan kehidupan mereka, termasuk laut terbelah. Tidak akan mungkin menjadi penghalang bagi mereka untuk mereka sampai ke tanah Kanaan. Karena itu janji Tuhan, Tuhan sudah membuka pintu. Dan dikatakan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Amin. Jadi semua kita, waktu kita ada di dalam situasi terpuruk, waktu kita ada di dalam situasi terjepit, waktu kita ada di dalam pergumulan yang cukup berat, percayalah kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan sudah membuka pintu jalan keluar bagi saya dan saudara. Dan tidak ada seorang pun yang mengizinkan untuk menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah membuka, kalau Tuhan yang sudah mengizinkan kita melakukan sesuatu di dalam pelayanan, di dalam usaha, tidak ada seorang pun sanggup menutupnya, sekalipun kelihatannya orang menutup. Tapi Tuhan pasti buka jalan bagi saya dan saudara. Amin. Dan di situ dikatakan, aku tahu aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namamu. Waktu kita hidup berjalan di dalam kebenaran, waktu kita hidup sesuai apa yang Tuhan mau, Tuhan akan tahu senantiasa kekuatan saya dan saudara. Seberapapun pergumulan yang kita hadapi, apapun situasinya, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kekuatan kita. Pasti kita mampu melewati. Tuhan izinkan itu karena Tuhan tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan saya dan saudara. Bangsa Israel menghadapi laut terbelah karena Tuhan tahu, mereka pasti mampu melewati itu. Mereka pasti mampu melewati itu bersama dengan Musa. Waktu Musa taat melakukan firman Tuhan, disuruh untuk memukul pakai tongkatnya. Laut terbelah itu laut terbelah, dia taat. Waktu kita taat di sini firman Tuhan, waktu taat menuruti kebenaran firman Tuhan dan tidak menyangkal namaku, maka Tuhan akan selalu ada buat saya dan saudara. Itu Bapak Ibu Saudara yang pernah putus asa, tetaplah semangat. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun di dalam jalan buntu sekalipun, mungkin kita berkata tidak mungkin. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau bangsa Israel bisa melewati laut terbelah dengan cara Tuhan mengadakan mujizat, maka dengan cara yang sama Tuhan pun akan menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara untuk membawa kita melewati pergumulan demi pergumulan, karena Tuhan tahu kekuatan saya dan saudara. Tuhan tahu bahwa kita akan mampu. Untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah panik waktu ada di dalam situasi terpuruk, tetapi tetaplah tenang. Maka pembelaan Tuhan, kekuatan Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan, biarlah senantiasa menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dimanapun kita berada, percayalah kita akan selalu menjadi pemenang, karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saya dan saudara, menyertai saya dan saudara di dalam segala situasi apapun untuk memberikan kita kekuatan demi kekuatan dan menjadi pemenang. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang, untuk saat ini, untuk kebenaran-Mu yang datang menguatkan kami. Bahwa bagaimana bangsa Israel, respon bangsa Israel waktu ada di dalam masalah tersulit. Mereka takut. Tapi izinkan kami pada saat ini belajar
Kami tidak perlu takut karena kami percaya bahwa janji Tuhan akan selalu tergenapi di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun yang mendengar kebenaran ini, bangkitkan iman percaya setiap umat-Mu bahwa mereka sanggup mengalami mujizat demi mujizat sekalipun berada di dalam jalan buntu, di dalam situasi terjepit, karena kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melewati semuanya. Terima kasih, berkati bangsa kami, biarlah bangsa kami terus aman dalam perlindungan Tuhan dan terus menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati kota kami, biarlah kota kami terus bisa juga dilindungi, diberkati oleh Tuhan, dan terlebih bisa mengenal Engkau secara pribadi, bahwa Engkau keselamatan satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun hamba-hamba berada, dimanapun jemaat Tuhan berada pada siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka akan terus bersemangat karena kami percaya kami bersama dengan Tuhan. Tuhan kami besar, Tuhan kami hebat, Tuhan kami yang akan terus berperang bagi kami untuk mengalahkan setiap pergumulan demi pergumulan, untuk kami menjadi pemenang di dalam Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.